Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, teman-temanku semua, Eka dan orang tua, banyak nyamuk. Hari ini saya ingin membahas ini terutama kepada guru TK ya. Guru TK dalam melakukan pembelajaran kan banyak hal untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan, saya bahas tentang permainan, permainan tradisional, permainan tradisional perlu kita kembangkan kepada anak-anak supaya tidak hilang dari peredarannya, karena kan anak-anak sekarang kan kebanyakan bermain apa yang dilihat sekarang kan yang budaya-budaya luar ya, masuk dari game-game, dari segala macam. Jadi dengan bermain kucing-kucingan, kucing dan tikus, kegiatan ular naga, bermain congkak, sebaiknya guru juga harus tahu bagaimana cara permainannya. Jangan guru nggak tahu kita umpet ya, karena anak-anak lebih suka bermain game, bermain gadget. Sementara hal itu dilarang oleh psikiater karena mengakibatkan mata anak itu yang kena radiasi dari gadget itu sangat berbahaya. Namun orang tua terkadang saya melihat juga sendiri, mereka agar mudah bisa melakukan pekerjaan itu dibiarkan anaknya main gadget dari pagi sampai siang. Dia tidak tahu bahwa bahaya gadget itu bagaimana. Anak-anak asik memang, dia tidak sanggup duduk, dia akan berbaring, namun tangannya tetap memegang gadget. Kadang-kadang tertidur itu HP-nya masih di dekat telinga atau dekat badannya atau di dadanya. Kadang-kadang kita tidak mengontrol sampai di mana. Nah, ini sangat berbahaya, apalagi radiasi yang ditimbulkan oleh HP yang dekat dengan telinganya. Dia sedang tertidur, orang sedang tertidur, bagaimana anak-anak sedang tertidur sementara HP-nya masih berbunyi, masih ini. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi perlu orang tua mengontrolnya agar sebaiknya jangan diberikan dulu gadget, berikan permainan-permainan, misalnya permainan kalau di rumah, kalau mamanya sedang masak, berikan dia pisau mainan, pisau yang tidak tajam, pisau plastik. Berikan dia sayur, dia untuk memotong. Berikan dia bawang satu untuk dia memotong. Lebih baik daripada dia bermain gadget, bermain HP. Nah, kalau kita sedang mencuci pakaian, libatkan dia untuk bermain di air, dengan berikan dia wadah-wadah, dia akan mengukur air, misalnya dia akan menuangkan air ke dalam botol plastik, lalu dia akan bermain. Jadi bermain melibatkan menggunakan tangan, kaki, mata, seluruh anggota tubuh itu lebih baik daripada hanya menggunakan mata saja. Nah, untuk yang tadi yang kita bahas tentang permainan tradisional. Permainan tradisional ini kan selama ini rata-rata di sekolah sudah ditinggalkan. Misalnya kegiatan jasmani, kegiatan olahraga juga kadang-kadang sudah ditinggalkan. Para guru biasanya begitu masuk baca doa, kadang-kadang tidak ada dilakukan selain senam. Biasanya senam bersama, setelah senam bersama langsung masuk kelas lalu langsung kegiatan mengulang ayat-ayat, doa-doa, terus melanjutkan doa baru, ayat baru, bernyanyi. Malah sekarang mengucap syair nggak ada lagi, jarang kita temukan. Terus ada sesuatu sekolah yang masih menerapkan, mestinya mengulang juga syair-syair. Terus bercerita juga sering dilupakan oleh guru.
Sebenarnya cerita bersambung tuh lebih bagus. Bercerita kisah Nabi, misalnya kisah Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad, sesuai tema. Setelah itu dipenggal ataupun sesuai tema, misalnya tentang diri sendiri, ceritakan tentang diri sendiri, misalnya untuk mensucikan diri dengan bersedekah, cerita bersedekah, bagaimana cerita-cerita tentang bersedekah kita bisa lihat di YouTube atau di buku-buku cerita. Nah, setelah itu kita menciptakan kembali. Lalu kita bisa juga setelah itu anak-anak akan melanjutkan kegiatan inti menggunakan kerja kelompok. Ini kerja kelompok juga kadang-kadang saya ada melihatnya ada yang melakukannya klasikal. Ini ada kegiatan 3 hari ini ada kegiatan 3, namun anak-anak diberikan bukan sekaligus. Nah, ini misalnya anak-anak menggambar dulu, gambar semuanya, terus baru menggunting semuanya, setelah itu baru main plastisiin semuanya. Enggak begitu. Kita memberikan mereka pekerjaan yang 3 kegiatan, kegiatannya sama. Misalnya kita bagikan anak ke beberapa kelompok. Kalau memang kegiatannya 3 kelompok, kegiatan 4 kelompok kita bagikan. Bagaimana kalau misalnya kita menjelaskan dulu, kalau ibu guru hari ini menyediakan kegiatan misalnya menggunting pola apa misalnya sesuai tema apa yang digunting. Kalau misalnya di sendiri gunting, misalnya kita bahas kepala berarti gunting topi, kita buat gambar topi, nyamuk. Kalau kita memberikan gunting, kita ingatkan bahaya gunting. Nah, anak-anak hari ini menggunakan gunting. Nah, nanti siapa yang belajar menggunakan gunting nanti ingat mengapa gunting, untuk apa gunting, jadi apa bahaya gunting, jelaskan. Jadi anak-anak tahu bahwa tidak menggunakan gunting sembarangan. Lalu kalau memang kita ada kegiatan lain lagi, kegiatan menggunakan plastisinya, nanti kita bahas bahwa plastisinya tidak dicampur-campur. Kalaupun dicampur nanti dipisahkan kembali. Misalnya anak-anak membentuk buah apel, misalnya tangkainya warna hijau, buahnya warna merah. Setelah itu nanti atau buah seri yang kecil-kecil ya. Kalau apel nggak mungkin, plastisinya biasa guru memberikan kecil-kecil. Ada satu mungkin kan plastisinya banyak, mestinya banyak, ayo disiapkan. Jadi ketika kita sedang memberikan plastisin, kita menjelaskan plastisin tidak boleh dimakan. Tangan yang sedang memegang plastisin tidak boleh masukkan ke dalam mulut, bahaya. Plastisin ini sangat berbahaya untuk dimakan. Nah, kita sampaikan semua kemudahan, kemudaratan semua yang berbahaya dari benda-benda tersebut. Jadi setelah itu baru kita suruh anak-anak belajar dan memilih. Kita sudah siapkan 3 bahan dan kita letakkan di meja. Kita siapkan sebelum, mestinya menata ruang itu sebelum scaffolding itu kita laksanakan sebelum kegiatan mulai. Nah, setelah itu anak-anak disuruh ke depan semua berbaris. Nah, siapa yang mau menggunting? Nah, kita akan sudah menjelaskan dari menggunting, membuat plastisiin, kita jelaskan bahaya semua. Nah, saya bu, silakan kamu sebutkan namanya, si Fulan nih ke meja ini yang gunting. Terus yang membuat plastisiin siapa nih? Nah, kasih dia membuat plastisiin. Siapa yang mau menggambar? Jangan kita peto, kamu menggambar ya? Nah, dia menggambar, dia baru gambar, jangan. Terus ini menggunting, dia nggak berkepala, dia menggunting aja, jangan. Kadang-kadang anak-anak yang lain juga memang menggunting. Nah, kalau memang ini kan waktunya 60 menit untuk kegiatan inti, kita sampaikan bahwa
Setelah menggunting, jika anak-anak mau bermain plastisin, boleh silakan main ke plastisin. Anak plastisin boleh menggunting, boleh menggambar bebas. Jadi kita berikan waktu kepada anak 60 menit, itu dia bisa merasakan ketika permainan. Ada juga anak yang tidak mau melakukan lagi, dia bosan, ya nggak masalah. Tapi yang mau kita persilakan untuk dia dapat melakukan kegiatan semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.